Tapi saya ingat banget waktu dulu ada daerah Aceh Tenggara itu namanya Bahorok ya, kalau nggak salah ya, daerah sana. Angin. Pokoknya dari Pegunungan Leuser sana, Pegunungan Leuser yang konon rusak juga ketika hujan deras itu banjir bandang ya seperti ini. Iya. Apa namanya? Kayu-kayu gelondongan ini, nah ini menariknya kayu gelondongan ini juga kehadiran presiden di situ juga harus sebenarnya harus tahu juga ya. Iya. Kayu gelondongannya ini asalnya dari mana ini? Ya itu. Iya kan? Makanya seperti yang statement juga dari Mendagri bahwa fenomena kayu gelondongan yang dari hulu ke bawah ke lokasi warga yang terkena banjir bandang itu akan diinvestigasi. Jadi ini kayu gelondongan ini punya siapa gitu, dan perusahaan yang mengendalikannya siapa. Nah, mungkin ini nanti kedepannya akan ditertibkan oleh pemerintah. Gitu. Sudah ada statement itu ya dari Mendagri? Iya, dari Mendagri, dari bahwa Pak Tito. akan diinvestigasi ini. Kalau dari Kementerian Kehutanan sebenarnya statement terakhir ini seperti apa, Mas? Yang dari Kementerian Kehutanan yang soal gelondongan ini, kayu gelondongan ini? Seperti senada dengan Mendagri gitu, Mas. Jadi itu juga akan diinvestigasi, diselidiki siapa perusahaan yang mengendalikan perusahaan kayu gelondongan tersebut. Jadi tambang-tambang ilegalnya, terus lahan industri kelapa sawit, terus hingga ada bukti bahwa kayu-kayu gelondongan itu yang terseret arus banjir. Nah, ini akan diteliti oleh pemerintah, baik itu Kemenhub, oleh pihak-pihak lain gitu. Kita dengarkan dulu statement Presiden yang setelah tadi di Tapanuli Tengah. Kunjungan berikutnya kan ke Medan dulu ya. Nah, pas di Medan ini ada statement lagi dari Presiden. Kita coba lihat satu lagi. Hargaan terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kita hadapi, ya kita bersyukur cuaca membaik, ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga, ya, menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Baik, terima kasih. Ya. Pemerintahan harus berfungsi menjaga lingkungan ya. Betul. Yang harus itu tadi sepertinya nadanya agak ditekankan ya sama Presiden. Iya. Pemerintahan harus berfungsi menjaga lingkungan. Kalau dalam konteks sekarang ini telat nggak sih, Mas? Atau gimana? Iya, kalau sebelumnya sih sebenarnya BMKG sudah memberikan himbauan, Mas. Ada beberapa provinsi yang terimbas siklon tropis atau cuaca ekstrim. Jadi daerah tersebut diminta waspada gitu. Tapi ya namanya bencana gitu, Mas, datang secara tiba-tiba dan cepat. Jadi mungkin antisipasinya juga kurang persiapan, dan juga itu langsung terimbas ke 3 provinsi, Aceh, ke Sumbar dan Sumut. Jadi, tapi yang dimaksud dalam hal ini menjaga lingkungan ini konteksnya lebih kepada pencegahan nggak sih, Mas? Kalau
sebenarnya ya, kalau dibilang yang ditekankan Presiden tadi ya. Iya. Pemerintah harus berfungsi menjaga lingkungan, ya artinya dari pemerintah itu ya menjaga lingkungan, menjaga alam untuk agar tidak terjadi bencana, kan gitu kan harusnya. Iya, betul. Nah, itu ada peran-perannya dong dari kementerian-kementerian, lingkungan hidup untuk AMDAL pertambangan atau apa gitu kan. Terus kehutanan untuk izin-izinnya macam-macam. Betul. Gitu kan. Nah, kalau dilihat dari apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara ini, kira-kira itu sudah berjalan belum, Mas? Ya, mungkin kementerian terkait sudah bersinergi menjaga alam gitu. Jadi mulai dari penyeleksian perusahaan yang akan membangun, terus izin-izinnya, terus daerah mana yang bakal dibangun. Tapi mungkin menurut saya ada celah atau ada kebocoran di situ sehingga itu alam dimanfaatkan secara eksploitasinya ya. ugal-ugalan gitu ya. Secara ugal-ugalan eksploitasi yang menyebabkan dampaknya ke warga yang di sekitar atau di bawah area hutan itu. Tapi belum ada pernyataan tegas ya untuk apa namanya, siapa yang terbukti merusak lingkungan. Nah, siapa yang bertanggung jawab itu ya gitu. Masih diinvestigasi itu, Mas, oleh pemerintah itu. Ini siapa perusahaan yang menyebabkan fenomena kayu gelondongan itu. Jadi mungkin kedepannya pemerintah setelah fokus penanganan korban, perbaikan infrastruktur, yang bisa juga perusahaan-perusahaan ini diberi edukasi lah atau supaya tidak merusak alam atau nanti tidak memberi dampak kepada masyarakat di bawah gitu. Tapi harusnya kalau berkaca dari bencana-bencana longsor atau banjir bandang yang membawa kayu gelondongan seperti ini, investigasinya mengarah pada pembalakan liar ya, pembalakan liar atau pokoknya pengundulan hutan. Dan itu sebenarnya terbukti, Mas, ke sana. Dari beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia ya. Kayak yang itu tadi yang saya sampaikan di depan, Bahorok ya kan. Ada Bahorok di di Aceh. Terus Aceh Selatan juga pernah ya, Aceh Selatan Kota Cane kan pernah. Terus dulu ada di Wasior, bahkan Wasior Papua Barat itu juga kayu gelondongan berbagai macam. Investigasinya mengarah pada pembalakan liar ataupun pengundulan hutan di sana. Nah, apakah ini nantinya juga ke sana bisa nggak membuktikan bahwa memang ada itu gitu kan? Nah, harusnya gimana, Mas, kalau menurut Mas? Kalau dari yang berkembang di masyarakat dan di media sosial sih itu fenomena atau terjadinya kayu gelondongan indikasinya emang karena pembalakan atau illegal logging gitu. Jadi bisa juga itu dilakukan oleh perusahaan, bisa juga oleh masyarakat setempat yang membalak liar gitu. Jadi mudah-mudahan itu emang harus ditertibkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan penyelidikannya nggak ini ya, nggak istilahnya apa, nggak digembosi ya. Nggak digembosi, penyelidikannya tegas, ternyata memang ke sana gitu ya. Dan juga tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Nah, memang kalau banyak juga beredar, mungkin teman-teman juga pasti lihat di sosmed juga ya, yang konon kabarnya dari Google Earth ya, diambil foto-foto dari Google Earth itu bahwa memang terjadi ada apa namanya, semacam daerah gundul ya di atas ya, di daerah atas yang di atas daerah banjir itu ya. Iya, memang tampak dari Google Earth itu perbandingannya gitu, Mas. Mana yang masih hijau, mana yang sudah gundul gitu. Yang sudah gundul sudah pasti itu ada indikasi pembalakan atau ada aktivitas tambang, aktivitas ilegal di situ ya. Nah, itu yang harus dibenahi oleh pemerintah, ditertibkan. Jadi
mestinya lebih diintensifkan lagi penanaman kembali pohon gitu supaya hijau daerah tersebut. Ya, tapi kalau masih jadi daerah tambang, emang bisa ya langsung di reboisasi? Kan agak susah juga malahan. Ya mungkin kalau aktivitas itu di stop, kemudian Pemda atau kementerian terkait bergerak cepat kan, Mas. Jadi di situ dilakukan atau fokus masif reboisasi di tempat tersebut. Oke, kita lihat ada gambar kayu gelondongan yang tadi yang kemarin terbawa banjir ya. Ada videonya teman-teman ya, minta tolong di play ulang.